Di era Soeharto menjual semua dengan murah, mengobral semua sumber daya alam kita. Produksi minyak kita dulu bahkan sampai 1 juta barel per hari. Tapi apa yang kita dapat? Rakyat kita tetap tidak sejahtera. Sumber daya mineral yang lain, Freeport, diobral dengan murah. Kita hanya mendapat royalti yang sangat kecil. Kemudian di era Pak Jokowi, ini semua ditarik kembali oleh pemerintah kita. Inilah semangat yang terus digaungkan oleh Bung Karno era dulu. Tetapi karena semangat inilah Bung Karno digulingkan oleh Orde Baru. Nah sekarang peristiwa yang sama ingin mereka ulang. Politik kita kembali menuju muaranya yang sesungguhnya. Kalau kita memahami geopolitik nasional kita, pertempurannya, perebutannya masih seputar Orde Baru, Orde Lama. Kita tahu bagaimana Orde Lama, rejim pada saat itu telah mendirikan bangsa ini, memerdekakan bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, dan kita sangat disegani oleh dunia internasional di bawah pimpinan Bung Karno. Kemudian Orde Baru melakukan upaya penggulingan terhadap Bung Karno dan terjadilah peristiwa 1965 yang menggulingkan Soekarno setelah itu. Orde Baru berkuasa dan Indonesia pun terjual, tergadai ke bangsa asing. Kita tahu bagaimana sumber daya alam kita begitu banyak dikuasai oleh bangsa-bangsa asing tanpa kita mendapat manfaat yang besar. Orde Baru kemudian tumbang oleh perjuangan masyarakat daerah reformasi dan kemudian pemerintahan kita kembali dipimpin sekarang oleh Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan yang memang pada saat itu identik dengan Orde Lama yaitu Bung Karno. Geopolitik masih berputar di sini dan kemarin hari Minggu sesuatu peristiwa politik terjadi bahwa anasir-anasir Orde Baru. Sekali lagi saya ulangi, anasir-anasir Orde Baru mendeklarasikan diri berkoalisi menuju Pilpres 2024. Tidak ada yang mengagetkan di sana. Sejak awal kita sudah prediksi bahwa memang kekuatan Orde Baru ini akan melakukan konsolidasi untuk merebut kekuasaan kembali dari tangan PDI Perjuangan, dari tangan Pak Jokowi yang memang bekerja untuk rakyat. Sementara anasir-anasir Orde Baru ini hanya ingin berkuasa, ingin merampas, merampok kekayaan bangsa kita. Kita melihat bagaimana perbedaan yang frontal sangat kontras antara Orde Baru dengan Orde Lama. Di era Orde Pak Jokowi, Orde Baru di era Soeharto menjual semua dengan murah, mengobral semua sumber daya alam kita. Produksi minyak kita dulu bahkan sampai 1 juta barel per hari. Tapi apa yang kita dapat? Rakyat kita tetap tidak sejahtera. Sumber daya mineral yang lain, Freeport, diobral dengan murah. Kita hanya mendapat royalti yang sangat kecil. Kemudian di era Pak Jokowi, ini semua ditarik kembali oleh pemerintah kita. Inilah semangat yang terus digaungkan oleh Bung Karno era dulu. Tetapi karena semangat inilah Bung Karno digulingkan oleh Orde Baru. Nah sekarang peristiwa yang sama ingin mereka ulang. Orde Baru ingin menggulingkan kekuasaan yang membuat rakyat kita menuju sejahtera. Untuk apa? Untuk mereka bisa menguasai sumber daya alam ini. Bukan untuk memikirkan rakyat. Nah koalisi yang terjadi kemarin, Gerindra berkumpul dengan Golkar, itu semua adalah anasir Orde Baru. Ditambah lagi dengan PAN, semuanya anasir Orde Baru. Meski satu hal yang agak mengejutkan dan mengagetkan bagi saya adalah hadirnya PKB di dalam koalisi ini. PKB ini menurut saya bukan anasir dari Orde Baru. Sehingga kehadirannya di sana sepertinya hanya sebuah ekspektasi politik pribadi dari ketua umumnya. Yang menurut saya melihat gambaran politiknya hanya sedang mengejar sesuatu posisi. Dan ketika posisi itu tidak dapat, sangat mungkin nanti bahwa Cak Imin akan bergeser dari sana dan kembali ke tempat yang seharusnya dia berada bersama gerbong-gerbong nasionalis yang akan membawa bangsa sejahtera. Karena NU ini sudah berdiri sejak ratusan tahun, 1 abad baru kita merayakan NU. Dan PKB ini identik dengan masa grassroots NU. Sehingga kalau Cak Imin ada di sana, berada di dalam anasir-anasir Orde Baru, ini agak aneh. Ada apa dengan Cak Imin? Pertanyaan saya seperti itu. Tetapi kita kembali kepada persoalan koalisi ini. Kita melihat sepertinya
Ganjar Pranowo, Pak Jokowi, Bu Mega, PDI Perjuangan dan teman-teman koalisinya sedang dikeroyok oleh kekuatan anasir-anasir Orde Baru. Kita tidak boleh lupa kekejaman-kekejian yang telah terjadi di era Orde Baru. Mulai dari penggulingan Soekarno, sebuah kekejian yang terjadi. Yang kedua, penderitaan yang terjadi terhadap rakyat atas dijualnya, diobralnya aset-aset sumber daya mineral kita. Kekejian yang ketiga adalah peristiwa 1998, penghilangan aktivis-aktivis kita. Pembungkaman hak demokrasi. Ini adalah kekejian yang terjadi pada masa Orde Baru. Apakah kita ingin ini terulang kembali? Apakah masyarakat kita senang ketika kekejian-kekejian ini kembali berada di tengah-tengah kita? Saya tidak pernah ingin ini kembali. Dan saya pikir bahwa masyarakat kita juga tidak ingin kekejian Orde Baru ini kembali berkuasa. Maka apapun ceritanya kita harus menolak dan tidak memilih kembalinya anasir-anasir Orde Baru. Sehingga sekarang peta politiknya semakin terlihat kembali berhadapan-hadapan. Yang ingin mensejahterakan rakyat bersama Pak Jokowi dan Ganjar Pranowo berhadapan-hadapan dengan anasir Orde Baru yang ingin berkuasa hanya untuk kepentingan kelompoknya. Omong kosong kalau disebut itu untuk rakyat. Mereka hanya ingin berkuasa, bukan untuk memimpin bangsa ini menuju jalan sejahtera Indonesia emas. Jadi sekali lagi, koalisi kemarin hanya sebagai bentukan kekuatan Orde Baru yang ingin menggempur bangsa kita ini kembali untuk mereka berkuasa, untuk membuat bangsa ini kembali seperti era Orde Baru. Hati-hati, hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan hati-hati, terutama golongan milenial sekarang, anak muda kita. Mungkin Anda belum ada pada masa era Orde Baru. Tetapi kekejian itu jangan sampai Anda teruskan dan Anda buka peluang untuk terjadi pada era sekarang. Tujuan kita sekarang hanya mensejahterakan rakyat kita bersama Mas Ganjar Pranowo ke depan. Tinggalkan mereka anasir-anasir Orde Baru. Dan saya berharap Caimin akan kembali ke kelompok ini. Karena kita harusnya satu barisan. NU, PKB, bukan anasir Orde Baru. Kembalilah bersama-sama dengan kita untuk membawa bangsa ini ke depan maju. Kalau koalisi Gerindra, Golkar, dan mungkin nanti akan ditambah PKS, bubar koalisi sebelah, dan Nasdem, maka sempurnalah di sana kekuatan Orde Baru untuk kita lawan dan kita kalahkan kembali. Karena mereka ingin berkuasa, menguasai segalanya, bukan untuk memimpin bangsa ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.